Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa istiqamah belajar dan mempelajari agama dan ayat Allah. Tiada lain untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita berupaya dalam hidup dan kehidupan ini mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan perintah Allah. Tiada lain meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Pada kajian kali ini kita ingin membahas orang-orang yang bagaimana saja yang dirindukan oleh neraka jahanam. Neraka menginginkan hamba-hamba Allah yang dalam kehidupan ini adalah memiliki kriteria sebagai berikut. An-naru mushtaqatun ila thamaniyati nafarin. Neraka merindukan 8 golongan hamba Allah. Siapa itu yang diinginkan oleh neraka? Pertama adalah tarikus salah. Hamba-hamba Allah yang dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa meninggalkan, bahkan tak mau salat. Ingat kata Rasulullah, salat itu merupakan pertama sekali ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya saya bilang bahwa salat ini adalah password menuju surga Allah. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama sekali yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah as-salah. Idza saluhat saluha sairul amali kullih. Kalau salatnya benar, maka seluruh amal ibadah hamba akan benar. Wa idza fasadat fasada sairul amali kullih. Ketika salatnya rusak, maka seluruh amal ibadah rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari yang sudah salat pertahankan salatnya. Yang masih bolong-bolong salatnya, mari kita penuhi salat kita. Yang selama ini salat mungkin masih di rumah, mari kita tingkatkan, salatlah ke masjid. Bangun rumah Allah, makmurkan rumah Allah dengan kita mendirikan salat. Yang belum mulai salat, salatlah sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hidup dan kehidupan ini kita tak membangun diri kita dengan salat, maka kata Rasulullah, tak ada yang mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang enggan memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan miskin. Ya. Nah, ini yang kedua. Apa itu? Ada harta kita tapi tak mau kita bantu saudara-saudara kita. Ada tetangga kita yang kelaparan, kita tak peduli. Ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air saat ini sedang membutuhkan, tapi tak mau kita memberikan dan menyalurkan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita lihat sudah ada dana yang disiapi oleh pemerintah, malah disunat-sunat dan dikorupsi dana bantuan tersebut. Na'udzubillah. Orang-orang yang mengkorupsikan bansos, bantuan sosial, ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh neraka, laknatullah alaih. Yang ketiga adalah orang-orang pemakan riba, akilur riba. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Jangan kita senang makan riba.
Jangan hidup kita bergelimpangan dengan riba. Jauhkan riba, hamba-hamba Allah. Jangan kita terbiasa dengan makan riba. Apa itu? Ad'afan mudha'afah. Itulah dia yang berlipat-lipat ganda. Hati-hati jamaah rahimakumullah dalam hidup ini. Hindarkan hidup kita dari memakan riba. Jamaah rahimakumullah. Yang keempat adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan syarikatkan Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apa yang dilarang Allah? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau hardik keduanya, jangan kau bilang kepada kedua orang tua ketika orang tua meminta bantuanmu. Ketika dalam hidup ini kita durhaka kepada kedua orang tua, jangankan tempat kita di neraka, di dunia pun kita akan sulit, sesulit-sulit kehidupan yang kita alami. Mari kita lihat. Ya. Kita lihat orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati anak-anak yang saat ini orang tuanya sudah lanjut usia dan sudah uzur. Jangan, ingatlah kita jasa mereka. Mereka senantiasa mendidik, mengasuh dan memperhatikan kita ketika kita masih kecil. Tak tahu mana waktu, tak tahu mana panas, tak tahu mana hujan. Mereka senantiasa melindungi kita. Tapi ketika mereka sudah tua, jangan kita sia-siakan mereka yang masih hidup. Ya, banyak kita lihat kasus-kasus seperti kemarin di medsos. Orang tua tinggal sebatang kara, padahal masih banyak keluarganya. Bahkan na'udzubillah kita dengar anak malah memperkarakan orang tuanya gara-gara tanah yang milik orang tua. Na'udzubillah. Belum sepadan ketaatan kita kepada orang tua dibanding jasa orang tua kita. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka dan Rasulnya, apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Ya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Jangan kita durhaka kepada orang tua. Ketika kita berkatalah yang baik kepada orang tua. Ketika kita tidak sepakat dengan keinginan orang tua, mari ucapkan dengan ucapan yang baik-baik sehingga tak tersinggung ucapan kita terhadap hati kedua orang tua. Banyak cerita, bagaimana cerita-cerita dulu seperti maling kundang yang durhaka kepada orang tuanya akhirnya jadi batu. Di daerah Sumatera itu Sampuraga, dan banyak cerita-cerita dulu bagaimana anak durhaka kepada orang tua, susah hidupnya, jangankan di dunia ini hingga akhirat. Kata Rasulullah, ini adalah orang-orang penghuni neraka Allah. Yang kelima adalah orang yang bersaksi dan bersumpah palsu. Hati-hati orang yang bersaksi, bersumpah, tapi sumpah palsu. Berjanji tapi janjinya dibohongi. Ini adalah orang-orang penghuni neraka. Ketika kita bersaksi, bersaksilah yang bagus. Ya, ketika kita bersumpah, tengok banyak kita lihat di negara kita ini. Apa kata Prof Salim? Negara lain maju. Ya, tengok negara Korea Selatan maju karena ada yang ditakuti. Apa itu? Negara Korea Utara. Ya. Negara-negara Arab maju. Kenapa? Ada yang ditakuti. Kata Prof Salim Said, Indonesia kenapa tak maju? Tak ada yang ditakuti. Ya, sampai Tuhan pun tak ditakuti. Ini kata Prof Salim Said. Kenapa?
rata-rata pejabat itu disumpah di atas kitab suci. Yang muslim di atas kitab suci Al-Quran, yang non-muslim kitab sucinya. Tapi lihat, inilah kata Prof. Salim, kenapa bangsa Indonesia tak maju? Karena tak ada yang ditakuti, sampai Tuhan pun tak ditakuti. Jamaah rahimakumullah, hati-hati ketika kita bersaksi, ketika kita bersumpah. Sumpah itu sumpah dusta dan sumpah palsu. Maka ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh neraka jahanam. Yang keenam adalah para pemimpin dan wakil rakyat yang zalim. Hati-hati para pemimpin yang dikasihkan Allah amanah, jangan zalim dalam kehidupan ini. Wakil-wakil rakyat jangan. Kalian adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Ketika kalian berada di dewan, berarti kalian membawa suara rakyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pemimpin, ketika wakil-wakil rakyat zalim dalam melaksanakan amanah Allah ini kata Rasulullah salah satu daripada orang-orang yang dirindukan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah syaribul khamar. Orang-orang yang dalam hidup ini minum minuman khamar, mengkonsumsi narkoba, menggunakan obat-obat yang dilarang, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Peminum khamar, penjudi, narkoba, ini adalah orang-orang yang dirindukan neraka. Di dunia susah. Lihat orang-orang yang narkoba. Apa yang ada di rumah orang tuanya habis diangkati dan dijual. Ya. Tabung gas hilang. Jam tangan orang tua dan kakak-kakaknya hilang. HP apalagi. Bahkan yang elektronik di rumah bisa dijual. Kenapa? Karena sudah terbius dengan narkoba. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Pelihara anak-anak kita, pelihara pemuda-pemuda kita, anak-anak gadis dan anak-anak remaja kita. Perhatikan kemana pergaulannya, ya, apa yang dia konsumsi. Perhatikan, karena ini amanah Allah kepada kita. Anak-anak muda, baik yang wanita maupun yang pria, manfaatkan masa mudamu itu. Jangan engkau mengkonsumsi narkoba, jangan engkau minum minuman keras yang akan merusak akalmu sehingga rusak hidupmu dan rusak masa depanmu, dan di akhirat nanti engkau ditempatkan di neraka jahanam laknatullah alaih. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan adalah penyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok dan yang disogok adalah ditempatkan di Allah di neraka jahanam. 8 adalah orang-orang yang menyogok dan disogok. Mari jamaah rahimakumullah, kalau kita mau hidup yang enak di dunia ini, hiduplah dengan mencari rezeki yang halalan thayyibah. Makanya kata Allah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari nikmat yang diberikan Allah dalam bumi Allah ini, halalan thayyibah, yang halal lagi yang baik. Inilah 8 jamaah rahimakumullah, orang-orang yang dirindukan neraka. Hati-hati dalam hidup ini. Jangan dalam hidup ini kita senantiasa makan riba. Jangan dalam hidup ini kita durhaka kepada orang tua. Jangan dalam hidup ini kita suka bersaksi, saksi yang bohong, saksi yang dusta. Tetapi mari dalam hidup ini, sehingga kita terhindar dari neraka Allah. Mudah-mudahan dengan kajian kita hari ini termotivasi diri kita, agar kita jangan tergolong dari golongan 8 orang tersebut. Kalau kita termasuk dari salah satu yang 8 golongan ini, siap-siap neraka menanti kita. Neraka akan merindukan kita di hari akhir nanti. Demikian jamaah rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.